Nah, kali ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Materi kali ini adalah kebudayaan dan budaya sebagai anugerah. Oke, selamat menonton. Kebudayaan dan iptek merupakan realita yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan setiap orang sejak lama. Kebudayaan telah melahirkan perilaku kehidupan yang mengarahkan banyak orang untuk menghidupinya secara bijaksana. Dalam kebudayaan, seseorang memahami arti hidup, sekaligus nilai-nilai yang melahirkan tata krama atau etika dan moral, yang membuat umat manusia dapat hidup berdampingan dengan nilai-nilai kehidupan tersebut, saling menghormati dan saling melengkapi. Dalam pergulatan iman Kristiani, kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu yang harus disikapi dengan cermat. Kebudayaan membawa manusia pada aktivitas kehidupan sehari-hari dengan nilai yang harus disikapi dengan baik. Salah menggunakan nilai budaya, salah pula nilai hidup manusia. Misalnya, Kanaan kuno berjumpa dan berkenalan dengan budaya mempersembahkan anak kepada Molok, yakni menyerahkan anak untuk dikorbankan menjadi korban bakaran. Kita bisa baca di Imamat 18 ayat 21. Budaya ini sangat tua, dan jika diteruskan maka menjadi kekejian bagi Tuhan. Untuk menyikapi budaya dan dalam kaitan hidup iman, kita dapat mempelajari tulisan Richard Niebuhr tentang Kristus dan kebudayaan. Niebuhr memberikan gambaran tentang Kristus dan kebudayaan dalam paparannya ini untuk menegaskan bahwa budaya bisa didekati secara Kristiani. Niebuhr menggambarkan Kristus dan kebudayaan dalam 5 pandangan atau tipologi, yakni yang pertama, Kristus lawan kebudayaan. Dalam konteks ini, semua kebudayaan dianggap bertentangan dalam Kristus. Yang kedua, Kristus dari kebudayaan. Dalam gambaran ini, Kristus pun hadir dalam perjalanan kebudayaan. Yang ketiga, Kristus di atas kebudayaan. Di sini, Kristus tidak dipersepsikan dengan kebudayaan, tidak juga melawan kebudayaan. Yang keempat, Kristus dan kebudayaan dalam paradoks, pergaulan iman dan kebudayaan terlihat dalam konteks ini, yakni kebudayaan yang tidak sejalan dengan iman Kristiani atau iman Kristiani bertentangan dengan budaya sehingga harus disikapi dengan arif. Yang kelima, Kristus mengubah kebudayaan. Di sini Kristus hadir untuk memberi arah dan memperbaharui kebudayaan. Dalam pemaparan Niebuhr tadi, tampak bahwa iman Kristiani harus berhadapan dengan budaya. Ada budaya-budaya yang memang harus dihindari, seperti banyak orang yang masih melakukan pemujaan terhadap benda-benda keramat, termasuk orang-orang yang masih melakukan penyembahan ke kuburan-kuburan khusus, seolah-olah benda dan tempat tersebut memiliki kekuatan. Sisi lain yang harus diperhatikan adalah perkembangan iptek. Kebudayaan mengatur pola hidup manusia, sedangkan teknologi mengantar manusia pada perkembangan zaman yang harus juga disikapi secara Kristiani. Misalnya, setiap uji coba teknologi harus dilakukan untuk kesejahteraan manusia dan bukan untuk menghancurkannya. Untuk itu, kitab Amsal 1 ayat 5 menunjukkan sikapnya. Penting untuk dihadapi bahwa menambah ilmu merupakan sebuah langkah yang perlu dilakukan. Namun, kitab Amsal mengingatkan juga bahwa pemahaman tentang perkembangan ilmu pengetahuan itu pun harus disertai dengan pertimbangan. Ini penting bagi setiap orang sehingga perjalanan hidupnya benar-benar mengarah pada kualitas yang dapat diandalkan. Iptek membawa seorang pada keandalan hidup, sekaligus berhati-hati pada penyimpangan potensi terjadi atasnya. Dari pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kebudayaan dan teknologi merupakan anugerah. Keduanya memberi dampak bagi perkembangan hidup manusia. Kebudayaan telah melahirkan nilai dan kultur kehidupan, Sedangkan teknologi telah membawa manusia pada temuan-temuan yang patut disyukuri. Sekarang adik-adik sudah paham kan? Sekian materi kita pada hari